Pernahkah kamu berpikir apa yang sebenarnya menentukan kualitas hidup seseorang? Apakah itu bakat, keberuntungan, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih sederhana, tetapi sering diabaikan, seperti bagaimana seseorang memulai paginya? Bayangkan dua orang yang hidup di dunia yang sama. Yang satu bangun dengan pikiran penuh kesadaran, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan hidupnya, menata pikirannya, dan menghadapi hari dengan tenang. Yang lain terbangun dengan kepala penuh kekacauan, langsung terjebak dalam distraksi, mengabaikan pikirannya sendiri, dan membiarkan hari berjalan tanpa arah. Jika kita melihat ke belakang, bukan hal-hal besar yang membentuk hidup seseorang, tapi hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Marcus Aurelius, kaisar yang dikenal sebagai filsuf di atas takhta, memulai setiap paginya dengan satu pemikiran sederhana. Hari ini akan penuh dengan tantangan, dan itu bukan alasan untuk menyerah, tetapi justru kesempatan untuk hidup dengan kebijaksanaan. Para filsuf Stoik memahami bahwa bagaimana kita memulai pagi menentukan bagaimana kita menjalani hari, dan pada akhirnya bagaimana kita menjalani hidup. Tapi di era modern, banyak yang percaya bahwa rutinitas pagi hanyalah mitos produktivitas, sekadar propaganda yang mendorong kita untuk bangun lebih awal tanpa alasan yang jelas. Apakah benar disiplin pagi adalah kunci sukses, ataukah itu hanya ilusi? Di video ini kita akan membahas 10 hal yang harus kamu lakukan setiap pagi berdasarkan filosofi Stoikisme. Kita tidak hanya membahas apa yang perlu dilakukan, tetapi juga mengapa itu penting. Bukan sekadar teori, tapi bagaimana ini membentuk otak, psikologi, dan hidupmu secara keseluruhan. Jadi, jika kamu ingin memahami bagaimana kebiasaan kecil di pagi hari bisa mengubah hidupmu dalam setahun ke depan, tonton video ini sampai akhir. Dan pastikan kamu berlangganan agar kita bisa terus membahas hal-hal yang membuatmu berpikir lebih dalam. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, memento mori, mengingat berharganya setiap hari. Setiap pagi ketika kamu membuka mata, ada satu hal yang pasti, kamu masih hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar menyadari arti dari itu? Atau, seperti kebanyakan orang, kamu hanya bangun lalu tenggelam dalam rutinitas tanpa pernah bertanya, berapa banyak waktu yang tersisa? Filosofi Stoik mengajarkan satu konsep mendalam yang disebut memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati. Bagi sebagian orang, ini terdengar suram, tapi bagi mereka yang memahaminya, ini adalah kunci untuk hidup dengan lebih sadar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa seseorang harus hidup seolah ini adalah harinya yang terakhir. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kejelasan. Jika kamu tahu bahwa waktu itu terbatas, apakah kamu masih akan menunda hal-hal yang penting? Apakah kamu masih akan membiarkan pagi harimu berlalu tanpa makna? Di dunia modern, banyak orang bangun dan langsung melihat ponsel mereka, membuka media sosial, tenggelam dalam notifikasi, tanpa pernah memberi waktu sejenak untuk menyadari bahwa mereka baru saja diberikan sesuatu yang berharga, hari baru. Penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung menjalani hari dengan autopilot, melakukan hal yang sama berulang kali tanpa menyadari bagaimana waktu berlalu begitu cepat. Itulah sebabnya mereka sering merasa hidup ini hambar, tidak bermakna, karena mereka lupa untuk berhenti dan bertanya, apa yang benar-benar penting? Jadi bagaimana kamu bisa menerapkan memento mori di pagi hari? Sederhana. Begitu kamu bangun, sebelum melakukan apapun, ambil beberapa detik untuk mengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Ingat bahwa ada orang yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk melihat pagi ini, sementara kamu masih diberikan satu hari lagi. Jangan jadikan ini sebagai ketakutan, tapi sebagai dorongan untuk membuat hari ini berarti. Tidak perlu berlebihan. Kamu bisa memulai dengan satu momen refleksi. Duduk sejenak,
tarik napas, lihat sekelilingmu. Pikirkan satu hal yang ingin kamu lakukan hari ini yang akan membuat hidupmu lebih berarti. Bisa jadi sesederhana menelepon seseorang yang sudah lama tidak kamu hubungi, menyelesaikan sesuatu yang penting, atau sekadar tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Memento mori bukan hanya tentang kematian, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup. Setiap pagi adalah kesempatan baru, kesempatan untuk berhenti menunda, kesempatan untuk menjadi lebih sadar akan waktumu, kesempatan untuk menjalani hari dengan penuh makna. Jadi, ketika kamu bangun besok pagi, sebelum ponsel, sebelum notifikasi, sebelum tenggelam dalam rutinitas, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan menjalani dengan cara yang sama? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk berubah. Poin kedua, latih visualisasi negatif, mempersiapkan tantangan. Pernahkah kamu merasa kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Atau merasa stres saat dihadapkan pada situasi sulit yang tidak kamu duga? Ini bukan hanya masalah kebetulan, tapi tentang bagaimana otakmu menangani ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan konsep yang disebut premeditatio malorum, atau dalam bahasa sederhana, visualisasi negatif. Ini bukan tentang menjadi pesimis atau selalu berpikir buruk, tapi tentang bersiap. Karena kenyataannya tidak ada satupun hari yang akan berjalan sempurna. Selalu ada sesuatu yang bisa terjadi, kemacetan yang menghambatmu, orang-orang yang mengecewakanmu, rencana yang gagal, atau bahkan hal-hal kecil yang bisa mengganggu suasana hatimu. Dan disinilah letak perbedaan antara mereka yang mentalitasnya kuat dengan mereka yang mudah terpengaruh keadaan. Mereka yang paham bagaimana dunia bekerja tidak berharap segalanya akan berjalan mulus, tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan tenang. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia lebih cenderung merespons kejutan negatif dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Artinya, semakin kamu tidak siap menghadapi sesuatu, semakin besar dampak emosionalnya terhadapmu. Itulah sebabnya visualisasi negatif menjadi alat yang sangat kuat. Lalu, bagaimana cara menerapkannya setiap pagi? Sederhana. Sebelum memulai harimu, luangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Bukan untuk membuatmu cemas, tapi untuk mempersiapkan mentalmu. Misalnya, jika kamu akan menghadapi rapat penting, tanyakan, bagaimana jika sesuatu tidak berjalan seperti yang aku harapkan? Bagaimana jika ada kritik atau tantangan yang datang? Jika kamu punya janji temu, pikirkan, bagaimana jika orang itu terlambat? Bagaimana jika ada hambatan yang membuat segalanya menjadi sulit? Ketika kamu membayangkan skenario buruk sebelumnya, sesuatu yang aneh terjadi di otakmu, rasa takut dan kecemasanmu berkurang. Karena sekarang, kamu tidak hanya berharap semua berjalan baik, tapi juga siap jika ada sesuatu yang melenceng. Visualisasi negatif ini juga yang membedakan orang yang tenang dalam tekanan dengan mereka yang panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Seorang stoik tidak berharap dunia menjadi sempurna, tapi mereka belajar menerima kenyataan dengan persiapan yang matang. Jadi, sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu menghadapi harimu, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi hari ini dan bagaimana aku bisa menghadapinya dengan tenang? Karena semakin siap kamu terhadap tantangan, semakin sulit bagi dunia untuk mengendalikan emosimu. Poin ketiga, temukan ikigaimu, menemukan tujuan di setiap pagi. Setiap pagi kebanyakan orang bangun dengan perasaan yang sama. Entah itu lelah, bingung, atau bahkan tidak bersemangat menghadapi hari. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka yang menjalani hidup dengan penuh gairah dan mereka yang hanya bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Mereka tahu kenapa mereka bangun di pagi hari.
Di Jepang, ada konsep yang disebut ikigai, sebuah alasan untuk bangun di pagi hari. Ini bukan sekadar tentang pekerjaan atau tanggung jawab, tapi tentang menemukan sesuatu yang membuatmu merasa berarti. Sesuatu yang tidak hanya memberi manfaat untuk dirimu, tapi juga untuk dunia di sekitarmu. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih panjang umur. Sebuah studi di Okinawa, tempat dengan populasi lanjut usia paling sehat di dunia, menemukan bahwa salah satu alasan utama mereka bisa hidup begitu lama adalah karena mereka memiliki ikigai, sesuatu yang mereka cintai dan mereka lakukan setiap hari. Tapi, bagaimana jika kamu belum menemukannya? Bagaimana jika setiap pagi terasa seperti rutinitas tanpa makna? Sederhana. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku merasa bersemangat? Apa yang bisa kulakukan hari ini untuk membuat hidupku lebih berarti? Apa satu hal kecil yang bisa kulakukan untuk orang lain? Ikigai bukan selalu tentang hal besar. Kadang itu bisa sesederhana menikmati secangkir kopi dengan penuh kesadaran, berbicara dengan seseorang yang kamu sayangi, atau bahkan sekadar membaca sesuatu yang memberimu inspirasi. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan. Orang-orang yang merasa hidup mereka tidak berarti biasanya terjebak dalam kebiasaan yang membuat mereka kehilangan rasa kendali. Mereka terbangun dengan pikiran yang dipenuhi kecemasan tentang pekerjaan, masalah, atau beban yang terasa semakin berat. Tapi mereka yang memiliki ikigai, mereka bangun dengan perasaan bahwa hari ini adalah sebuah kesempatan baru. Jadi tanyakan ini pada dirimu setiap pagi, apa satu hal yang bisa kuberikan kepada dunia hari ini? Karena semakin kamu menemukan tujuan dalam hal-hal kecil, semakin besar perubahan yang akan kamu rasakan dalam hidupmu. Dan jika suatu hari kamu merasa tidak punya alasan untuk bangun, ingatlah ini, mungkin alasan itu belum ditemukan, tapi itu bukan berarti tidak ada. Kamu hanya perlu mencarinya. Poin keempat, tindakan disiplin kecil membangun kehidupan yang bijaksana. Setiap orang ingin memiliki kendali atas hidupnya, tapi kenyataannya, kebanyakan dari kita sering terjebak dalam pola pikir yang sama, menunggu motivasi datang sebelum bertindak. Masalahnya, motivasi itu seperti angin, datang dan pergi, tidak bisa diandalkan. Sementara itu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar dorongan sesaat. Disiplin. Banyak orang berpikir bahwa disiplin adalah sesuatu yang berat, bahwa itu berarti harus menjalani hidup dengan penuh keterpaksaan. Tapi sebenarnya disiplin itu tidak selalu tentang melakukan hal-hal besar. Disiplin sejati dimulai dari tindakan kecil. Para filsuf Stoik percaya bahwa seseorang tidak perlu menunggu keadaan ideal untuk mulai bertindak. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya melatih diri dalam kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Hal-hal kecil ini akan mengubahmu lebih dari yang kamu kira. Misalnya, bangun dan merapikan tempat tidurmu setiap pagi. Terlihat sepele, tapi ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Dengan merapikan tempat tidur, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas sesuatu sejak awal hari. Atau membatasi distraksi di pagi hari, menghindari media sosial atau berita negatif saat baru bangun bisa membuatmu lebih fokus dan tidak terbawa emosi sejak awal hari. Di dunia modern, orang seringkali terjebak dalam kebiasaan mencari kepuasan instan. Kita menginginkan hasil tanpa melalui proses. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian datang dari penguasaan diri, bukan dari kenyamanan sesaat. Lihatlah orang-orang yang paling sukses dalam bidang mereka. Mereka bukan orang yang selalu termotivasi setiap saat. Mereka adalah orang-orang yang tetap melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, terlepas dari apakah mereka sedang bersemangat atau tidak. Jadi mulai sekarang,
Tanyakan pada dirimu, apa satu tindakan kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk melatih disiplin? Mungkin itu berarti bangun tepat waktu tanpa menunda alarm. Mungkin itu berarti meluangkan 5 menit untuk bernapas dengan sadar sebelum memulai hari. Atau mungkin menulis satu hal kecil yang ingin kamu capai hari ini dan melakukannya tanpa menunggu waktu yang tepat. Karena pada akhirnya, disiplin kecil inilah yang akan membangun kehidupan yang besar. Dan yang poin kelima, akhiri dengan rasa syukur, merenungkan berkah hari ini. Setiap orang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan itu datang dari sesuatu yang belum kita miliki. Kita berpikir, jika aku punya ini, jika aku mencapai itu, barulah aku bisa merasa cukup. Tapi nyatanya kita selalu mengejar sesuatu tanpa benar-benar merasa puas. Disinilah para filsuf Stoik memberikan pengingat yang begitu kuat. Apa yang kamu miliki saat ini adalah sesuatu yang dulu mungkin pernah kamu doakan. Marcus Aurelius sering menulis dalam jurnalnya tentang betapa berharganya momen yang sedang berlangsung. Bersyukur bukan sekadar klise atau sekadar bersikap positif. Ini adalah latihan mental yang membangun ketahanan emosional. Coba bayangkan, bagaimana jika tiba-tiba kamu kehilangan hal-hal yang sekarang kamu anggap biasa, rutinitas pagimu, orang-orang di sekitarmu, makanan yang kamu makan. Bisa jadi hal-hal ini jauh lebih berharga daripada yang kamu sadari sekarang. Setiap pagi sebelum hari dimulai, luangkan waktu sejenak untuk menyadari apa yang sudah kamu miliki. Bukan hanya hal-hal besar, tapi juga hal-hal kecil yang sering terabaikan. Misalnya, kamu masih bisa bernapas dengan lega, berarti ada kehidupan dalam tubuhmu. Kamu masih bisa melihat langit pagi, berarti masih ada keindahan yang bisa dinikmati. Kamu masih bisa bergerak, berpikir, bertindak, itu berarti hari ini adalah kesempatan lain untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kebiasaan bersyukur ini bukan tentang berpura-pura semuanya sempurna, bukan tentang mengabaikan masalah, tapi tentang menyadari bahwa bahkan di tengah kekacauan masih ada sesuatu yang layak dihargai. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang yang melatih rasa syukur setiap hari memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kesehatan mental yang lebih baik, dan lebih tahan terhadap kesulitan hidup. Mereka lebih kuat bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadi sebelum kamu melanjutkan hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal kecil yang bisa kamu syukuri saat ini? Mungkin itu hanya secangkir kopi hangat. Mungkin itu suara burung di luar jendela, atau mungkin hanya fakta bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini, karena pada akhirnya bukan hidup yang lebih mudah yang membuat kita bahagia, tapi cara kita melihat hidup itu sendiri. Poin ke-6, hindari gangguan pagi. Merangkul ketenangan. Setiap pagi adalah awal yang baru, tapi seberapa sering kita langsung membanjiri pikiran kita dengan distraksi. Sebelum mata benar-benar terbuka, tangan sudah meraih ponsel, notifikasi, berita, media sosial. Semua itu langsung menyerbu kesadaran kita sebelum kita sempat bernapas dengan tenang. Disinilah letak masalahnya. Ketika kamu membiarkan dunia luar mengambil alih pagimu, kamu kehilangan kendali atas harimu sendiri. Pikiranmu tidak sempat jernih, emosimu sudah dipenuhi oleh hal-hal yang mungkin bahkan tidak penting. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa ketenangan adalah sumber kekuatan. Epictetus pernah berkata bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Dan cara terbaik untuk mempraktikkan ini? Memulai pagi dengan tenang, tanpa distraksi. Coba perhatikan apa yang terjadi jika kamu langsung melihat berita buruk atau komentar negatif di media sosial begitu bangun tidur. Seketika, suasana hatimu berubah. Kamu merasa gelisah, cemas, atau bahkan marah.
dan energi itu terbawa sepanjang hari. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, berhenti mengecek ponsel di detik pertama setelah bangun. Beri dirimu waktu untuk hadir sepenuhnya dalam momen pagi. Bisa dengan menarik napas dalam-dalam, menikmati udara pagi, atau sekadar duduk diam beberapa menit sebelum memulai rutinitas. Kedua, buat batasan terhadap informasi yang kamu konsumsi. Dunia ini penuh dengan kebisingan, tapi tidak semua informasi itu penting atau bahkan benar-benar berguna untuk hidupmu. Jangan biarkan agenda orang lain mengisi pikiranmu sebelum kamu sempat mengisi pikiranmu sendiri. Ketiga, prioritaskan momen-momen hening. Bisa dengan meditasi singkat, menulis jurnal, atau sekadar menikmati sarapan tanpa gangguan layar. Biarkan pikiranmu bernapas sebelum ia dibombardir oleh urusan dunia. Pagi adalah waktu yang paling berharga untuk mengatur ulang energi dan perspektif kita. Jika kita membiarkannya diambil alih oleh distraksi, maka kita sudah kalah sebelum hari benar-benar dimulai. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu gangguan pagi yang bisa kamu hilangkan agar harimu lebih tenang dan terkendali? Mungkin itu mengecek notifikasi sebelum membuka mata. Mungkin itu langsung memikirkan pekerjaan sebelum memberi diri waktu untuk bersiap. Apapun itu, ingatlah, ketenangan bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang diciptakan. Poin ketujuh, bangun secara konsisten. Kekuatan dari rutinitas. Pernahkah kamu merasa bahwa beberapa hari terasa lebih produktif dibandingkan yang lain? Bukan karena ada keajaiban yang terjadi di pagi hari, tetapi karena pola tidur dan kebiasaanmu membentuk kualitas harimu. Bangun pada waktu yang sama setiap hari bukan hanya soal kedisiplinan, tapi tentang melatih tubuh dan pikiran untuk lebih stabil. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menyeimbangkan kurang tidur di hari kerja dengan tidur lebih lama di akhir pekan. Tapi kenyataannya, ini justru merusak ritme alami tubuh. Ketika kamu terus mengubah jam bangunmu, kamu seperti memaksa tubuh untuk beradaptasi setiap hari, dan ini menguras energi lebih banyak. Marcus Aurelius dalam Meditation sering berbicara tentang bagaimana seseorang harus menghadapi pagi dengan tekad yang kuat. Dia menyadari bahwa ada godaan besar untuk tetap berada di tempat tidur, tetapi dia menolak untuk diperbudak oleh kenyamanan. Baginya, bangun di pagi hari dengan konsisten adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai manusia yang berakal. Apa yang terjadi jika kamu membangun kebiasaan bangun di waktu yang sama setiap hari? Pertama, otakmu akan lebih siap menghadapi hari. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki waktu bangun yang konsisten membantu meningkatkan regulasi hormon dan kualitas tidur secara keseluruhan. Ini berarti kamu akan merasa lebih segar dan siap menjalani hari tanpa perlu bergantung pada kafein atau dorongan eksternal lainnya. Kedua, kamu melatih diri untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap hidupmu. Banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita kendalikan, tetapi kebiasaan bangun pagi itu adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kontrolmu. Dan semakin sering kamu berlatih mengambil keputusan yang baik untuk diri sendiri, semakin kuat mentalitasmu dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Ketiga, kamu menghindari jet lag sosial. Banyak orang yang tidur larut malam di akhir pekan dan bangun lebih siang hanya untuk merasa lelah dan sulit beradaptasi ketika Senin tiba. Ini seperti terus-menerus mengalami jet lag tanpa pernah bepergian. Jika kamu tetap bangun pada waktu yang sama, kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyesuaikan diri setiap minggu. Tapi, bagaimana jika kamu adalah orang yang terbiasa tidur larut malam? Haruskah kamu memaksakan diri untuk menjadi morning person? Tidak selalu. Kuncinya bukan sekadar bangun pagi, tetapi bangun dengan konsisten. Jika jadwalmu lebih cocok dengan ritme malam, yang paling penting adalah tetap menjaga pola tidur yang teratur. Namun jika kamu ingin mencoba manfaat dari bangun lebih pagi, lakukan secara bertahap. Geser waktu tidurmu,
15-30 menit lebih awal setiap beberapa hari hingga tubuhmu mulai menyesuaikan diri. Pada akhirnya, rutinitas adalah fondasi dari kehidupan yang tertata. Jika kamu ingin menguasai harimu, mulailah dengan menguasai pagimu. Dan itu dimulai dengan satu keputusan sederhana. Bangun secara konsisten. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu ingin membiarkan harimu dikendalikan oleh kebiasaan yang tidak teratur, atau kamu yang akan mengambil kendali penuh? Poin ke-8, jalani dengan santai, merangkul welas diri. Setiap pagi ada 2 pilihan yang bisa kamu ambil. Memulai hari dengan penuh tekanan dan tergesa-gesa, atau menghadapinya dengan ketenangan dan penerimaan. Banyak orang berpikir bahwa semakin sibuk mereka, semakin produktif mereka. Tapi kenyataannya, kehidupan yang terus-menerus dikejar waktu bukanlah kehidupan yang bijaksana. Para filsuf Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk hidup dalam kepanikan atau kecemasan. Mereka justru mengajarkan untuk menghadapi hidup dengan tenang, termasuk dalam rutinitas pagi. Epictetus pernah berkata, "Yes, it's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dalam konteks rutinitas pagi, ini berarti bahwa tekanan yang kamu rasakan di pagi hari bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kamu meresponsnya. Lalu, bagaimana caranya menjalani pagi dengan lebih santai? Pertama, jangan mengisi pagi dengan beban yang tidak perlu. Banyak orang bangun tidur dan langsung terjebak dalam kebiasaan buruk, mengecek notifikasi, memikirkan daftar pekerjaan yang panjang, atau membandingkan hidup mereka dengan orang lain melalui media sosial. Semua itu hanya membuat pikiranmu langsung dipenuhi dengan stres. Daripada mengawali hari dengan beban mental, mengapa tidak mulai dengan hal yang lebih menenangkan? Kedua, latih diri untuk menerima bahwa tidak semua harus sempurna. Salah satu alasan kenapa banyak orang merasa terburu-buru di pagi hari adalah karena mereka ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Tapi hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Bisa saja ada kejadian tak terduga, alarm tidak berbunyi, cuaca buruk, atau ada hal mendadak yang mengganggu jadwalmu. Jika kamu sudah memiliki pola pikir yang lebih fleksibel, hal-hal seperti ini tidak akan membuatmu stres. Ketiga, beri waktu untuk dirimu sendiri sebelum memulai aktivitas utama. Tidak harus sesuatu yang mewah atau panjang, cukup 5 hingga 10 menit untuk sekadar duduk diam, menikmati udara pagi, atau sekadar menyesap minuman favoritmu tanpa gangguan. Poin utamanya adalah memberikan ruang bagi dirimu untuk hadir sepenuhnya dalam momen itu. Banyak orang merasa bahwa jika mereka tidak tergesa-gesa di pagi hari, maka mereka tidak cukup produktif. Tapi ini adalah pemikiran yang keliru. Justru, ketenangan yang kamu bangun di pagi hari akan menciptakan efek domino pada sisa harimu. Jika kamu memulai hari dengan tenang, besar kemungkinan kamu akan menjalani aktivitas dengan lebih fokus, lebih jernih dalam mengambil keputusan dan lebih sabar dalam menghadapi tantangan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang yang benar-benar bijaksana tidak pernah tampak terburu-buru? Mereka tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah terganggu, dan selalu tampak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Itu bukan karena mereka tidak memiliki tanggung jawab, tetapi karena mereka memilih untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Jadi sebelum kamu bergegas ke dunia luar, tanyakan pada dirimu, apakah aku akan membiarkan hari ini dikendalikan oleh tekanan yang tidak perlu? Ataukah aku akan memilih untuk menghadapinya dengan tenang, seperti seorang filsuf yang memahami bahwa segala sesuatu ada tempat dan waktunya? Poin ke-9, persiapkan malam sebelumnya. Menata panggung untuk kesuksesan. Sebagian besar orang memulai pagi mereka dengan perasaan terburu-buru. Mereka bangun dalam keadaan panik, merasa tidak siap, dan terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi jika diperhatikan, semua itu bukanlah akibat dari pagi itu sendiri, melainkan hasil dari malam sebelumnya. Faktanya,
Pagi yang damai tidak dimulai saat matahari terbit, tapi sejak malam sebelumnya. Para pemikir Stoik selalu memahami pentingnya persiapan. Mereka percaya bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi sesuatu yang harus diciptakan. Sebuah kehidupan yang teratur dan penuh kendali dimulai dari kebiasaan kecil yang dibangun dengan kesadaran. Lalu bagaimana cara menata panggung untuk kesuksesan sejak malam sebelumnya? Pertama, evaluasi hari yang telah berlalu. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk merenungkan apa yang terjadi hari ini. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Marcus Aurelius sendiri menuliskan pemikirannya setiap malam, bukan untuk mencari validasi dari orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang hal-hal yang penting dalam hidup. Jika kamu ingin bangun dengan pikiran yang lebih jernih, mulailah dengan mengakhiri hari dengan refleksi yang baik. Kedua, persiapkan kebutuhan esok hari. Banyak orang menghabiskan pagi mereka dengan mencari pakaian yang akan dikenakan, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, atau bahkan memikirkan apa yang akan mereka lakukan sepanjang hari. Semua itu bisa diselesaikan di malam hari. Dengan menyiapkan hal-hal kecil ini sebelumnya, kamu mengurangi gesekan mental yang bisa membuang waktumu di pagi hari. Ketiga, pastikan tubuh dan pikiranmu mendapatkan istirahat yang berkualitas. Tidak peduli seberapa hebat rencana pagimu, semuanya akan sia-sia jika kamu memulai hari dalam keadaan lelah dan tidak bertenaga. Tidur yang cukup bukan sekadar soal waktu, tapi juga soal kualitas. Kurangi paparan cahaya biru sebelum tidur. Hindari beban pikiran yang tidak perlu dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Mengapa semua ini penting? Karena hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mengawali hari, tetapi juga bagaimana kita mengakhirinya. Malam adalah waktu untuk mempersiapkan diri, melepaskan beban dan menyusun strategi agar besok tidak dimulai dalam keadaan berantakan. Jika kamu ingin melihat perubahan besar dalam hidupmu, mulailah dengan perubahan kecil di malam hari. Seorang Stoik tidak menunggu keberuntungan datang. Mereka menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Jadi, sebelum tidur nanti malam, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah menyiapkan diriku untuk menghadapi hari esok dengan ketenangan? Ataukah aku hanya berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa usaha? Poin ke-10, teman akuntabilitas, berbagi perjalanan. Kita sering menganggap perjalanan menuju kebijaksanaan dan disiplin diri sebagai sesuatu yang harus dilalui sendirian. Tapi realitanya, manusia adalah makhluk sosial, dan bahkan para filsuf besar dalam sejarah tidak menjalani hidup mereka dalam isolasi. Mereka memiliki mentor, sahabat diskusi, dan komunitas yang membantu mereka tetap berada di jalur yang benar. Dalam Stoikisme, konsep akuntabilitas sangat penting. Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius tidak hanya mengandalkan pemikiran mereka sendiri, tetapi juga berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki prinsip yang sama. Mengapa? Karena memiliki seseorang yang bisa menantang pemikiran kita, mengingatkan kita ketika kita menyimpang, dan memberikan perspektif baru adalah hal yang sangat berharga. Jadi, bagaimana cara membangun sistem akuntabilitas yang efektif? Pertama, temukan seseorang yang memiliki nilai yang sama. Bukan sekadar teman biasa, tetapi seseorang yang juga memiliki keinginan untuk bertumbuh, memahami filosofi hidup yang mendalam, dan tidak takut untuk mengkritik dengan jujur. Seseorang yang bisa menantangmu untuk berpikir lebih dalam, bukan hanya sekadar mendukung tanpa dasar. Kedua, buat sistem refleksi dan diskusi. Orang-orang yang memiliki partner akuntabilitas biasanya lebih disiplin dan lebih konsisten dalam mencapai tujuan mereka. Sederhana saja, jika kamu tahu ada seseorang yang akan bertanya tentang progresmu, kamu akan lebih bertanggung jawab atas tindakanmu. Kamu bisa berbagi kebiasaan pagi yang sedang kamu bangun, tantangan yang kamu hadapi, atau bahkan sekadar merenungkan suatu konsep yang menarik.
Ketiga, jangan hanya mencari seseorang yang bisa mengingatkanmu, jadilah juga seseorang yang bisa mengingatkan orang lain. Banyak orang berpikir bahwa akuntabilitas hanya tentang menerima masukan. Padahal, menjadi akuntabel juga berarti kita membantu orang lain untuk tetap berada di jalur yang benar. Dengan begitu, hubungan yang terjalin bukan hanya satu arah, tetapi sebuah pertukaran pemikiran yang saling menguatkan. Mengapa ini penting? Karena tanpa akuntabilitas sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir yang stagnan. Manusia memiliki kecenderungan untuk membenarkan kesalahannya sendiri dan menunda perubahan. Tapi ketika ada seseorang yang mengingatkanmu, kamu akan lebih sulit untuk bersembunyi dari kelemahanmu sendiri. Lihatlah kehidupan para filsuf besar. Mereka tidak hanya menulis untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk berbagi dengan orang lain. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga mengajarkan. Dan itulah esensi dari pertumbuhan, berbagi perjalanan dengan orang lain, menerima kritik dengan rendah hati, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Jadi pikirkan ini, siapa orang dalam hidupmu yang bisa menjadi cermin bagi pemikiran dan tindakanmu? Siapa yang bisa menantangmu untuk berkembang, bukan hanya mendukungmu tanpa syarat? Jika kamu belum menemukannya, mungkin sudah saatnya untuk mencarinya. Karena perjalanan menuju kebijaksanaan selalu lebih kuat ketika ditempuh bersama. Kesimpulan, menghidupi prinsip stoikisme dalam setiap pagi. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita kendalikan, tapi bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Dan itulah mengapa rutinitas pagi bukan sekadar kebiasaan, tetapi sebuah filosofi. Kita telah membahas 10 hal yang bisa kamu lakukan setiap pagi untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Dari mengingat kefanaan hidup, memento mori, melatih visualisasi negatif, menemukan tujuan, ikigai, hingga membangun kebiasaan disiplin kecil yang menciptakan kehidupan yang lebih kuat. Dari mensyukuri apa yang ada, menghindari gangguan, membangun rutinitas yang konsisten, hingga merangkul welas diri dan menyiapkan diri sejak malam sebelumnya. Semuanya bermuara pada satu hal, mengambil kendali atas hal yang bisa kamu kendalikan. Mungkin sebagian dari kamu berpikir, apakah semua ini benar-benar bisa mengubah hidup? Itu pertanyaan yang wajar. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan stoikisme bukan tentang mencari hasil instan. Tapi yang pasti, setiap orang yang menerapkan filosofi ini dalam hidupnya akan melihat perbedaannya. Ketika orang lain memulai harinya dengan keluhan dan distraksi, kamu memulainya dengan kesadaran dan tujuan. Coba perhatikan hidupmu sekarang. Apakah kamu membiarkan pagi hari berlalu begitu saja? Ataukah kamu benar-benar menggunakannya untuk membangun kehidupan yang lebih bijaksana? Hanya kamu yang tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, pilihan selalu ada di tanganmu. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu ambil dari pembahasan ini, biarkan itu menjadi ini. Jangan hanya menjalani hidup. Renungkan, pikirkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan yang tidak.